Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di hari ini sebagian masyarakat sudah menjalankan salat Idul Fitri, tetapi sebagian masih esok pagi. Hari ini semoga kita dalam kebaikan dan keberkahan yang nyata, dan hari ini kita dalam ridhonya Allah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bergeser kaki seseorang hamba sehingga ia akan ditanya tentang 4 perkara. Ya, tidak bergeser kaki seseorang, ya, sehingga ia akan ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa ia lakukan, ia habiskan. 2, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Dan tentunya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Dan yang keempat, tentang badannya, untuk apa ia gunakan. Jadi, yang pertama adalah bicara tentang umur. Setiap manusia dikaruniai Allah dengan umur yang panjang sesuai dengan qadarullah. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari, dari bangun tidur hingga tidur lagi. Maka Allah akan tanya, apakah umur kita bermanfaat untuk kebaikan? Apakah umur kita untuk amal kemaksiatan? Apakah umur kita untuk perilaku keburukan? Yang pasti umur adalah potensi diri untuk kebaikan ataukah untuk kemaksiatan. Kemudian yang kedua, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Ketika seseorang berilmu, apakah ilmunya disebarkan untuk kebaikan? Apakah ilmunya ditebarkan untuk amal jariah? Apakah ilmunya untuk membangun hayuning bawono? Atau ilmunya untuk kerusakan bumi? Ataukah ilmunya untuk kebaikan di dunia dan bekal amal di akhirat? Semoga ilmunya menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, tentang harta. Allah akan tanya ke kita. Tanyanya gimana? Dari mana asalnya harta? Caranya halal atau tidak? Thayyib atau tidak? Menipu atau tidak? Nah, setelah itu ketika kamu temukan harta, lalu kamu gunakan untuk kepentingan jihad fisabilillah, untuk nafkah keluarga, atau berfoya-foya, atau untuk maksiat ria. Jadi khusus harta itu akan ditanya 2 hal. 1, berkaitan dengan bagaimana proses dan cara mendapatkan harta. Lalu kemudian berikutnya, bagaimana harta itu dikelola, digunakan untuk kebaikan, untuk potensi dakwah, untuk kemanusiaan, bisa juga untuk bakti sosial, bisa juga untuk berderma kepada keluarga dan ahli waris tercinta, bisa juga untuk santunan anak yatim dan duafa, bisa juga untuk kejayaan ilmu, manfaat yang berjaya di Indonesia yang berkarisma ini. Jadi itu faktanya yang harus dicermati. Kemudian bagaimana dengan badannya? Ya, saat Allah memberikan kesehatan, saat Allah memberikan kebaikan, saat Allah memberikan keindahan, maka apa yang ditemukan?
Maka sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Allah, dan artinya bahwa kesehatan badan ini digunakan untuk potensi kebaikan. Badannya untuk dipotensikan untuk ibadah, untuk silaturahim, untuk berbekal di amal jihad fisabilillah, untuk membangun kehidupan berbangsa, bernegara, untuk muamalah yang positif. Insya Allah Allah senantiasa meridhoi. Jadi itulah yang kita sampaikan hari ini. Semoga kita menjaga apa yang kami sampaikan tadi, dijaga umurnya untuk kebaikan, dijaga ilmunya untuk amal jariah dan diamalkan, dijaga hartanya, bagaimana proses memperolehnya dan bagaimana proses mengaplikasikannya, dan yang terakhir jasad badan yang terus digunakan untuk potensi kebaikan. Semoga hari ini kita dalam kebaikan dan keberkahan ridhonya Allah. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.